Delano Art ini tumbuh bersama dua klub yang sangat mumpuni di Liga Belanda, di PSV Eindhoven dan sekarang di Nijmegen. Perjalanan tim nasional Indonesia akhirnya terhenti di Paris saat pertandingan Indonesia melawan Guinea kalah dengan skor 1-0. Tapi yang menjadi menarik bagi saya adalah setelah pertandingan di mana Bapak Erick Thohir masuk ke locker room, ya, kita bisa melihat pemandangan bahwa sebagian besar para pemain tim nasional Indonesia sedih, nangis, ya, karena memang belum mampu membawa Indonesia menuju Olimpiade Paris. Tapi saya tertarik apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, di mana ya, tegakkan kepala kalian, perjalanan masih panjang, ya, dan saya apresiasi terhadap perjuangan kalian. Sebagai bentuk apresiasi, saya menundukkan kepala kepada kalian dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Suatu leadership yang patut kita contoh di negeri ini, ya, dalam upayanya mengangkat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan. Dan saya pikir ya, kebersamaan tim nasional Indonesia baik yang U23 maupun senior akan tetap terjalin, dan ini adalah ekosistem yang bagus untuk masa depan tim nasional Indonesia. Sebagai catatan, tim nasional Indonesia sudah sangat bermain bagus sekali, akan tetapi memang sekali lagi masih ada gap antara pemain inti dan pemain cadangan. Dan ya, kalau kita bisa cermati bersama secara kasat mata, di bagian kanan, ya, baik bertahan tengah maupun depan, kita masih ada sesuatu yang kurang sempurna atau perlu lagi kita sempurnakan. Yang menjadi menarik adalah ada salah satu sosok pemain, ya, bermain di Liga Belanda yang menawarkan diri untuk siap membela tim nasional Indonesia. Pemain ini masih sangat muda tentunya, dan saya yakin teman-teman sudah tahu siapa pemain ini. Akan tetapi tidak ada salahnya saya mengangkat pemain yang satu ini agar up, ya, agar lebih banyak dilihat oleh fans tim nasional Indonesia, dan yang pasti tujuan utamanya adalah dilihat Sintayong, PSSI, dan jajaran lingkaran satunya Pak Erick Thohir, agar kemudian dijadikan pertimbangan tentang pemain yang satu ini. Pemain yang satu ini bernama Delano Art, ya. Dalam sosok profilnya yang saya sadur dari Transfermarkt, ya, pemain ini lahir 27 Mei 2003, artinya pemain ini berusia 20 tahun, masih sangat muda, ya. Posisinya bek kanan dan sayap kanan. Kemudian pemain yang satu ini ada darah keturunan Indonesia dari Gombong, Jawa Tengah, dari opa dan omanya. Itu dikatakan langsung oleh Delano Arts, ya, dalam salah satu interview dengan Yusa Nugraha, ya. Terus kemudian pemain yang satu ini mempunyai catatan menarik selama perjalanan karirnya. Selama perjalanan karirnya, pemain yang satu ini, Delano Art ini, tumbuh bersama dua klub yang sangat mumpuni di Liga Belanda, di PSV Eindhoven dan sekarang di Nijmegen. Sebagai catatan, di PSV Eindhoven sendiri dia ikut bersama PSV Eindhoven U17, U18, U19 dan U21. Catatan capsnya, bersama U17 dia bermain 31 kali, gol 3 kali, assist 5 kali. Terus kemudian di PSV U18 bermain 13 kali, U21-nya bermain 12 kali, U19-nya bermain 1 kali.
dan setelah itu pindah ke Nijmegen U21 yang sekarang ini ya. Sudah bermain 16 kali, terus kemudian di level senior Eredivisie Liga Utama Belanda Nijmegen sudah dicoba selama 4 kali. Artinya saya ingin katakan gini, jika salah satu indikator pemain yang tumbuh itu adalah menit bermain, maka pemain ini mendapatkan menit bermain yang banyak. Caps-nya bersama PSV Eindhoven kelompok usia, terus kemudian bersama Nijmegen dicoba di di tim seniornya dan bermain reguler di U21. Nah, kita bisa melihat nih perjalanan Delano Arts dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Kalau misalkan bisa menembus skuad Nijmegen atau kalau misalkan pindah klub di salah satu Eredivisie Liga Belanda dan dia bisa menjadi pemain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda, saya pikir pemain ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Bahkan kalau kita simulasikan ya dalam permainan dalam lapangan sepak bola itu kan bisa dibagi menjadi 9 kotak. Ada di bagian kanan, tengah, terus kemudian kiri, terus di bagian belakang, depan, tengah, terus kemudian depan. Jadi ada 9 kotak. Nah, Delano Art ini sangat menguasai betul sepertiga lapangan di sisi bagian kanan ya, baik di belakang, tengah maupun depan dalam histori permainannya. Jadi dalam interviewnya bersama Yusa Nugraha, pemain yang satu ini mengatakan sangat percaya diri, saya mempunyai defense yang cukup baik dan sudah terbiasa one on one secara defense dengan pemain lawan dan saya bisa mengcover itu. Artinya dari sisi defensifnya dia juga punya kualitas. Terus kemudian dalam build up serangan dari sisi kanan, berarti puzzle di tengah kanan, dia juga punya akurasi passing yang sangat tinggi. Dengan percaya diri dia katakan itu, baik passing pendek maupun long ball-nya ya. Dan dribblingnya juga lumayan oke. Dalam beberapa video saya lihat pemain yang satu ini. Terus kemudian yang menjadi menarik sebenarnya adalah ketika berada di kotak depan kanan atau bisa sayap kanan, penyerang kanan ya. Dia mengakui salah satu kelebihan dia yang selama ini dipuji oleh beberapa pelatih adalah crossingnya. Nah, sebagai pemain sayap mempunyai crossing yang bagus itu adalah hal yang wajib ya. Hal yang wajib dan dia miliki itu. Jadi nanti dalam perjalanan jika misalkan mau bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia, pemain yang satu ini secara defense oke, tengah oke, dan akan bisa menyuplai banyak bola matang ke striker tim nasional Indonesia. Dan ini merupakan catatan yang menarik saya pikir. Pemain yang sangat recommended menurut saya ya, sangat recommended sekali. Makanya video ini dibuat untuk bisa meng-upkan lagi. Barangkali teman-teman juga bisa bantu upkan video ini agar bisa dikenal oleh lebih banyak fans tim nasional Indonesia dan lingkaran satu PSSI agar ya menjadi pertimbangan. Pada akhirnya memang sosok Sintayong lah pengambil keputusan itu, apakah Delano Arts bisa menjadi bagian penting dari perjalanan tim nasional Indonesia baik yang U23 maupun tim nasional senior atau sementara dipending. Tapi menurut saya ini recommended sekali. Pemain ini satu, ya labelnya sudah Eredivisie, sudah Liga Belanda. Yang kedua bermain di Nijmegen, tumbuh bersama PSV Eindhoven yang kita kenal, klub yang punya nama besar di Liga Belanda. Saya pikir tidak ada keraguan sedikit pun. Dan yang menjadi menarik adalah pernyataan dari Delano Art sendiri ketika dia bilang dalam salah satu interviewnya di Yusa Nugraha mengatakan ketika dia ditanya jika ada tawaran dari PSSI untuk membela tim nasional Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan kepada PSSI? Dia mengatakan, saya pikir tentunya bakal terbuka untuk itu, bela tim nasional Indonesia. Menurut saya, sangat senang bisa bermain untuk tim nasional Indonesia.
Mereka negara besar dengan supporter besar. Jadi saya tidak akan menolak tawaran itu. Pernyataan yang sudah gamblang inilah yang memberikan angin segar, ya. Senang. Saya sebagai fans tim nasional Indonesia senang melihat kabar ini. Kan gini utamanya, pemain itu bersedia dulu. Baru kita lihat kualitasnya. Kalau kualitas oke, ya baru ditindaklanjuti gitu. Nah, ini kualitas oke, kemudian bersedia iya ya dalam waktu dekat ya. Dan ini sebagai momentum. Jangan salah ya. Di awal Sintayong ke sini, Sintayong merupakan salah satu pelatih yang agak kesulitan mencari pemain hebat ya, pemain keturunan hebat karena memang daya tawar tim nasional Indonesia waktu itu masih kurang. Kan kita bicaranya akan tetapi tidak ada bukti historinya. Nah, hari ini Sintayong tim nasional Indonesia dan Bapak Erick Thohir PSSI beserta jajarannya sudah membuktikan itu. Penampilan tim nasional Indonesia di Piala Asia Senior, di Piala Asia U23 ternyata membukakan mata banyak pemain keturunan yang berminat untuk membela tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah Delano Arts ini. Ini adalah momentum. Jadi ada saat di mana para pemain keturunan itu merasa ragu. Ya, terus kemudian hari ini ada perasaan di mana mereka sangat tertarik membela tim nasional Indonesia. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan betul oleh PSSI, Sintayong untuk mendapatkan pemain-pemain yang hebat ya. Jangan sampai nanti jika momentumnya redup dan mereka akan ragu lagi. Jadi ini berkaitan dengan momentum saatnya Sintayong fokus sama hal ini dan terus mencari tahu informasi berkaitan dengan Delano Art. Jika misalkan pemain yang satu ini masuk dalam kerangka tim nasional Indonesia versi Sintayong, saya pikir butuh langkah cepat untuk bisa segera di WNI-kan. Mumpung pemainnya mau, dan saya pikir ini nanti akan menebalkan permainan tim nasional Indonesia ya. Memang di tim nasional senior sudah ada Asnawi, sudah ada Sandy Walsh, tapi tidak ada salahnya pemain yang satu ini nanti bisa jadi super sub, atau jika berhalangan pemain ini akan bisa jadi andalan alternatif, atau kalau di U23 saya yakin pemain ini akan menjadi pemain inti yang sangat bisa berkontribusi untuk tim nasional Indonesia. Harapannya yang pasti sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, prestasi tim nasional Indonesia akan terus ada. Salah satu caranya adalah melakukan dorongan kepada para pemain hebat keturunan Indonesia untuk pulang kampung, untuk bersedia membela tim nasional Indonesia. Dan jika itu terjadi, maka saya pikir ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Nanti kita akan update berkaitan dengan perkembangan pemain yang satu ini, dan jelas Juni nanti sudah dekat ini ya. Tidak ada 1 bulan lagi nanti kita akan bisa menyaksikan, merindukan bagaimana tim nasional Indonesia senior perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Apakah bisa melenggang ke putaran ketiga atau ada hal-hal yang lain yang nanti kita akan lihat bersama. Kita akan update bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.